Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, pergilah Yesus ke sebuah kota bernama Nain. Murid-muridnya serta banyak orang mengikuti dia. Ketika ia mendekati gerbang kota, jenazah putra tunggal seorang janda diusung keluar. Banyak orang kota itu menyertai janda tersebut. Melihat janda itu, terharulah Tuhan dan iba hati terhadapnya. Berkatalah Yesus kepadanya, "Jangan menangis." Dihampirinya usungan itu dan disentuhnya. Maka para pengusung berhenti. Ia pun berkata, "Hai pemuda, bangkitlah." Orang mati itu bangkit, duduk, dan mulai berbicara. Lalu Yesus menyerahkan dia kepada ibunya. Semua orang merasa takut dan memuji Allah, katanya, "Seorang nabi besar muncul di tengah kita, dan Allah telah mengunjungi umatnya." Berita tentang kejadian ini tersiar ke seluruh Yudea dan segala daerah di sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi selamat pagi. Pagi ini kita berkumpul bersama untuk mendoakan Ibu Agnes Katarina Indrawati Hanafiah yang meninggal. Di sini ditulis 83 tahun. Itu usia yang cukup panjang. Dalam kitab suci itu biasanya dikatakan bahwa umur manusia itu 70 tahun atau 80 jika kurang. Nah, Ibu Agnes ini sudah lewat dari yang di kitab suci 83 tahun. Kita yang lain ini saya tidak tahu apakah bisa sampai atau tidak. Orang juga selalu mengatakan kasih ibu itu sepanjang masa. Jadi kasih seorang ibu itu akan terus diceritakan. Betapapun dia sudah meninggal, bahkan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, kasih ibu akan selalu diceritakan. Sedangkan kasih seorang bapak itu biasanya itu tunggu meninggal dulu baru cerita. Jadi bapak-bapak, kasihan sekali nasib kita ini. Kebaikan kita itu akan orang ceritakan kalau kita mati dulu. Kalau ibu itu sepanjang dia hidup pun orang akan selalu ceritakan. Nah, hari ini dalam Injil kita mendengar cerita tentang seorang ibu, seorang janda yang begitu terluka hati. Dia begitu bersedih karena harus mengantar putra tunggalnya itu untuk dimakamkan. Dan dalam kesedihan itu hadirlah Tuhan Yesus memberikan kekuatan. Dan ketika Yesus datang, ibu ini tidak marah-marah, ibu ini tidak protes, bahkan berteriak-teriak minta supaya Yesus lakukan sesuatu. Tetapi dalam Injil tadi itu, dia hanya diam, dia tidak melakukan apa-apa. Dan dalam ketenangan, dalam diamnya itu, Yesus mendekati lalu mengatakan, "Hai pemuda, bangkitlah." Nah, hari ini saudara dan saudari, Tuhan Yesus juga datang ke tengah-tengah kita. Dia hadir ke tengah-tengah kita, secara khusus ke tengah keluarga yang tentu saja merasakan duka dan kehilangan. Dan Tuhan Yesus juga mengatakan kepada Ibu Agnes, hari ini juga bangkit. Dan itu semua adalah keyakinan kita sebagai pengikut Tuhan. Maka tugas kita sekarang, saudara dan saudari, adalah senantiasa mendoakan. Harus selalu mendoakan Ibu Agnes supaya dia menjadi pendoa juga untuk kita. Nah, saya beberapa kali mengulang-ulang ini. Ada orang yang selalu bilang bahwa kalau kita mau bekerja di satu tempat, akhir-akhir ini kita butuh orang dalam, ya kan? Butuh orang dalam supaya mudah diterima. Saya tidak tahu di sini, tapi banyak tempat seringkali seperti itu. Nah, di surga juga kita bukannya butuh orang dalam. Dan Ibu Agnes ini adalah orang dalam yang sekarang kita utus lebih dulu ke sana supaya dia menjadi pendoa untuk kita semua, supaya perjalanan hidup kita itu menjadi sesuatu yang lebih bermakna. Oleh karena itu, saudara-saudari, seperti yang saya katakan tadi, tugas kita hari ini adalah mendoakan dan bukan berhenti pada hari ini
saja, tetapi di hari-hari selanjutnya kita selalu mendoakan beliau supaya dia juga menjadi pendoa untuk kita semua. Tuhan memberkati kita. Amin. Amin.